Itu beda banget. Jadi mendengerin musik waktu SD, SMP, SMA, kuliah itu beda. Nah, pengalaman-pengalaman itu yang kemudian jadi penanda masa ya. Nah, mungkin ini si Jimmy ini menandai masa mudanya mungkin ya, masa-masa entah SD entah SMP itu dengan lagu-lagu ini. Dia juga menceritakan tentang Petrus. Artinya dia termasuk orang yang ini ya, peka. Artinya dia melihat kondisi sosial juga, kondisi saat itu juga. Jadi dia tidak abai dengan peristiwa yang terjadi saat itu gitu. Work from home, teman-teman ngapain kalian di rumah? Udah 3 minggu, lama-lama boring juga ya. Dan aku juga ngerasa, aduh ini untuk materi ngelara selanjutnya agak tersendat nih, karena beberapa teman yang udah kuhubungi memilih menunda. Mereka takut katanya, takut deket-deket, takut kena corona gitu. Tapi ya udahlah, udah biarin kita nikmati aja work from home kali ini. Nah, sekali-kali aku pengen review, bukan review sih sebenarnya bahasanya, aku pengen ngobrol-ngobrol aja tentang beberapa kaset yang bukan beberapa kaset, satu album yang belum lama ini ku beli. Aku juga kemarin lihat di YouTube-nya Soleh Solihun itu juga, dia akhirnya karena nggak bisa wawancara, dia bikin review box set. Ya kan dia punya duit ya, jadi bisa beli box set, dia beli album fisik. Kalau sini mah ya kaum pekerja kantoran kere ya paling bisa beli album kaset satu album. Nah, kali ini aku pengen ngobrol salah satu album yang 2 bulanan belakangan aku setel. Bentar, rokok dulu ya. Maklum, baru sarapan. Ininya sambil ngerokok. Nah, udah 2 bulanan ini aku dengerin beberapa kaset baru. Ini ada beberapa kaset baru, tapi ada satu album yang kayaknya menarik nih diobrolin. Albumnya Jimmy Jazz. Kalau teman-teman suka dengerin ngobrils Jimmy Malau, pasti teman-teman gak asing ini dengan Jimmy Multazam. Nah, kebetulan belum lama aku juga bikin ini ya, vlog ngobrol tentang ngulas beberapa konten YouTube. Ada Jimmy, ada Soleh, ada Sinduskup, dan ada satunya lagi Gofar. Dan terima kasih sama Bung Jimmy sama Ricky Malau yang udah merespon vlog saya dan si Samsul. Nah, gara-gara ngobrol itu jujur aja aku jadi tertarik membeli salah satu album. Ini nggak terbaru sih, nggak 2020 sih, 2019. Cuma aku baru dapat itu bulan apa sih? Februari atau Januari. Ini album Jimmy Jazz. Teman-teman boleh browsing lah, googling sendiri. Album ini konon ditulis itu, Jimmy garap album ini konon itu gara-gara bukan gak sengaja sih, tapi dia lagi disuruh sama The Upstairs buat bikin lirik cuman waktu pegang-pegang gitar, terus justru yang muncul itu justru ingatan-ingatan si Jimmy waktu muda, musik-musik yang dia dengerin waktu muda. Nah,
Di sini ada kaset Jimmy Jazz, kebisingan pancaroba merongrong. Nah, jadi ngomongin judulnya itu harus pakai penekanan. Kebisingan pancaroba yang merongrong. Jadi kalau diucapin biasa itu nggak enak. Kebisingan pancaroba yang merongrong nggak enak. Jadi bacanya itu harus agak lebay dikit gitu. Kebisingan pancaroba yang merongrong. Jadi lebih ya harus seperti itu bacanya kalau menurutku sih. Jadi ini albumnya, covernya seperti ini. Yo. Isinya 5 lagu. Nih, isinya 5 lagu. Lebak Bulus 93, lagu kedua Laksanakan, Torehkan Sendiri di Dada, Gordon Mos, dan Ada Petrus Semalam. Aku sebenarnya kalau dengerin di Upstart sebenarnya udah lama ya, udah ya menemani masa-masa dulu, masa SMA, waktu awal kuliah juga udah ngikuti saat album-album Matraman. Cuma yang belakangan memang aku nggak terlalu ngikuti. Ada yang aku ikuti paling beberapa Morfem, album dramaturgi underground. Terus ini, kalau yang Be Quiet itu aku nggak ngikuti. Sama album-album yang lain juga nggak ngikuti. Cuma ini, kemarin dramaturgi underground, terus ada beberapa video yang di YouTube sama yang ini. Ini aku tertarik kenapa? Karena jujur aja ketika baca judulnya, bukan judulnya, nama projectnya, ini aku mikir agak kaget pertama. Jimmy Jazz. Jimmy main jazz. Wah, sangar dong main jazz gitu. Cuman ketika tak cari di YouTube, oh ternyata dugaanku meleset. Bukan jazz ternyata. Malah kayak lagunya itu ya, The Clash ya. Ada kan lagunya The Clash yang Jimmy Jazz itu judulnya. Aku nggak tahu apakah si Jimmy Multazam ngambil judulnya dari situ atau nggak tahu lah, nanti biar Bung Jimmy aja yang cerita lah. Jimmy Jazz gitu. Tapi ada lagunya The Clash, kalau teman-teman cari di YouTube ada lagu Jimmy Jazz juga, judulnya Jimmy Jazz. Kita review, nggak nge-review, kita coba dengerin, kita ngobrol tentang Jimmy Jazz. Nah, nih kasetnya. Covernya ini unik ya, gambar anak-anak. Ya ini memang kalau aku baca di sini, ini memang gambarnya si Pijar, anaknya si Jimmy. Terus ilustrasi dalamnya juga sama, nih kayak gini. Jimmy Jazz, bagus nih gambar dalamnya ini. Ini kayaknya pernah di kaos tuh ya, kayaknya sih kan pernah lihat di kaos, cuman susah ya cari kaos Jimmy Jazz. Aku pengen sebenarnya. Nah, musik dan lirik Jimmy Multazam. Jimmy Jazz adalah Jimmy Multazam dibantu Petir Saputra, Adit Umbara, Koko Nugraha, lead gitar Ridwan, backing vokal Elang Terbang, Hoir, dan direkam di NM Studio Tangerang. Nah, dalamnya ada foto formasi berempat. Enaknya foto berempat seperti ini tuh, kalau kita ketemu kita minta tanda tangan tuh enak. Jadi pas personilnya satu-satu. Cuma sayangnya seperti beberapa rilisan fisik lokal lainnya ya, covernya itu nggak pernah ada liriknya itu loh. Tuh, cuma gini dalamnya liriknya. Ya nggak apa-apa sih, nggak ada liriknya sih, wong. Ya lagunya juga nggak panjang-panjang amat. Cuma lebih enak gitu kalau ada liriknya misalnya. Jadi bener tuh kata Soleh tuh, memang enak tuh dengerin kaset sambil pegang cover, baca liriknya. Ini nggak ada itu kayak gini. Untungnya lagu-lagu di album ini tuh nggak panjang-panjang gitu. Dan tapi bisa dipahami sih kalau misalnya mereka
si Jimmy ini nggak mau ngasih lirik juga nggak apa-apa, biar didengerin gitu sampai apal gitu. Dengerin terus nanti juga lama-lama apal. Soalnya juga liriknya nggak panjang-panjang. Nah, kita dengerin satu-satu. Panas banget ini di Semarang ya. Sorry, ini keringetnya berceceran terus. Punya Semarang kalau jam-jam segini nih, aduh, panasnya minta ampun. Nih kasetnya, Jimmy Says, Kebisingan Pancaraba Merongrong. Kita dengerin ya. Kita coba dengerin. Lagu pertama, Lebak Bulus 93. Moga kedengeran ya dari situ. Gak ada suaranya. Muternya agak lama. Jadi enaknya kaset itu tuh kalau muter pertama ya gini, nunggu dulu. Muter dulu. Baru kalau udah sampai lagunya, baru. Nah. Judulnya tuh Lebak Bulus 93. Jadi kalau kita dengerin liriknya itu, Jimmy tuh lagi cerita tentang ini. Udah disinggung sih di vlog-vlognya. Tentang konser Metallica 93. Oh, jadi dia ingin mengisahkan pengalaman nontonnya, nonton waktu Jimmy nonton itu Metallica 93 di Lebak Bulus. Dan konon kan itu 2 hari dan kacau ya. Aku suka tuh cerita mereka di ngobrol situ waktu mereka cerita tentang pengalaman mereka. Si Jimmy nonton katanya naik sepeda, terus lanjut naik bis gitu. Terus sampai sana malah dipukulin. Ini di lagu ini cerita dipukulinnya juga ditulis nih. Kita dengerin lagi. Pengalaman kerusuhan pertama. Nih. Lagunya sebentar banget nih. Berapa menit paling ini? Berapa? Ada 2 menit paling ini, 2 menitan kan, atau 1 menit setengah mungkin. Jadi menarik nih ceritanya si Jimmy itu, lihat pengalaman pertama, pengalaman kerusuhan pertama waktu nonton Metallica tahun 93 di Lebak Bulus. Kalau kita denger ya, konon sih mobil-mobil dibakar gitu. Aku sendiri nggak ngalami, aku tahun segitu baru umur berapa, baru 5 tahun. 93 ya, baru 4 tahun, belum tahu kejadian itu. Tapi konon memang kalau aku pernah baca itu memang kan yang undang itu kan si ini Setiawan Jodi. Tahu lah kalau kalian dengerin acara musik
biasanya ada pengamat musik itu Setiawan Jodi ya. Setiawan Jodi itu yang undang ini IO-nya itu Setiawan Jodi ini, dan konsernya 2 hari rusuh, banyak yang dipukuli. Ini tadi si Jimmy juga cerita dipukuli. Nah kalau musiknya itu kalau aku baca sih ke ini ya, kalau aku lebih ke punk gitu ya, punk yang aku jadi ingat era-era itu. Waktu aku SMA dulu ya, kalau dengerin musik punk yang aku denger ya Pak, ini Social Distortion, NoFX gitu. Kalau band-band lainnya ya kayak Casualties misalnya, skena-skena punk di tempatku sana di Purbalingga juga nggak terlalu besar ya, jadi kita memang banyak dengerin dari bukan skena-skena lokal, tapi lebih banyak dengerin band dari luar. Tapi menarik ini, Jimmy musiknya kayak gini, maksudnya mirip sama Morpem yang ini, apapun dilibas itu, jadi keras, apa sih punk yang thrash gitu ya. Itu di Lebak Bulus 93. Nah yang lagu kedua itu Laksanakan. Wah kayak ini ya, kayak perintah militer ya. Siap, laksanakan. Nah ini lagu kedua judulnya Laksanakan, pakai tanda pentung. Wah, double pedal. Wah, mantap. Udah, lagunya pendek banget. Jadi ada trash. Mantap. Ini lagunya cuma serang, hancurkan, serang, kejar, hancurkan. Trash pang ini ya. Tapi ini ya, Jimmy ini memang dia bisa bikin musik new wave kayak di Upstairs. Ini kayak pang-pangan era 90-an gitu. Kalau aku bukan ini ya, kalau band-band ini kayak masih ada cita rasa heavy metalnya, terus tadi ada thrashnya. Enak. Cuma pendek banget lagunya ya. Ceritanya apa ya, tentang apa ya ini, kayak laksanakan, kejar, hancurkan, itulah mungkin kayak berantem mungkin ya, atau apalah mungkin itu. Kayak mau berantem atau apa, tawuran atau apa mungkin, nggak tahu saya ini. Soalnya nggak ada teksnya juga. Yang aku denger ya laksanakan. Tapi ini lagu ini kalau aku bayangin lagi dimainin di gigs kecil itu enak ini. Jadi begitu mulai, biasanya begitu mulai tuh, itu yang motion gini-gini dulu. Nah nanti waktu masuk serang, hancurkan, wah motionnya udah kayak gini, semua loncat ya, motion gitu. Enak kalau dimainin di panggung, enak nih. Laksanakan. Yang ketiga itu lagunya judulnya Torekan Sendiri di Dada. Optimis sekali ya ini. Ini kayak buktikan lah, torehkan sendiri di dada, kayak ini torehkan sendiri. Jadi ya bikin sesuatu yang kamu lakukan sendiri lah, nggak usah nggak usah ngandalin orang lain lah, udah torehkan sendiri di dada. Nah
Kita dengar lagu ketiga, Torehkan Sendiri di Dada. Torehkan sendiri di dada. Sonia membakar dalam remaja. Ada kami coba ingin turun kota berpesta. Aku berasal, aku berikan, Itu lagu ketiga, Torehkan Sendiri di Dada. Ini optimis banget, lagunya pendek. Dan aku jadi inget ini, kayak waktu dulu SMA aku pernah ini dengerin band Purbalingga itu, band lokal namanya Impotensi. Bandnya namanya Impotensi. Waktu aku kelas 2 itu Impotensi itu salah satu apa ya, namanya band apa. Jadi musiknya itu ya nggak pernah lebih 1 menit kayaknya itu. Jadi selesai setengah menit. Ya kayak apa sih musiknya itu? Aku kadang-kadang bingung itu menyebutin ini musik apa death metal. Kalau death metal mungkin ya, atau apa deathcore. Enggak terlalu paham aku ini sebenarnya. Intinya kalau ini ada kayak gininya, ada kenceng, gitarnya kenceng gitu. Nah kalau ini tipikal kayak gitu, lagunya pendek, langsung style tegangan tinggi, torehkan diri di dada. Itu. Ini ya, dengerin ini mungkin satu side A ini kayaknya nggak sampai 10 menit ini. Jadi pas tak puter itu, side A itu lagunya 5, side B lagunya 5 juga, sama juga. Enak juga itu. Jadi 5 lagu dibolak-balik, puter terus. Nah ini lagu yang keempat ini, Gordon Mosh. Nah, nggak tahu ini aku artinya Gordon Mosh itu apa ya. Moshing mungkin ya, moshing. Kita dengerin dulu ya. Wih, rocks, Suckerhead. Heavy metalnya kenceng nih. Heavy metal, punk, campur lah. Gordon Mosh. Gordon Mosh. Aku bayangin lagu ini kalau dibawakin waktu konser, ini yang di pagar depan itu. Jadi misalnya Jimmy nyanyi Gordon Mosh, langsung yang di pagar depan itu Gordon Mosh. Ini lagunya gini nih, Gordon Mosh. Belakangnya ini jembalit itu, yang depan Gordon Mosh. Jadi memang ini ya, tipikal musik yang kayak Jimmy Jazz ini memang enak ya, memang udah dengerin waktu konser. Waktu konser. Jadi ada interaksi
interaksi ininya, moshingnya, ada sikut-sikutannya gini. Dan kadang-kadang juga ini apa, cara menikmati musik kayak gini memang nggak sekedar didengerin liriknya atau pakai headset, enggak. Yang enak di sini didengerinnya ya waktu di konser itu, jumbalitan itu, pukul-pukulan, kerasa, memori lagunya kerasa. Beberapa musik memang kayak gitu, beberapa band-band punk misalnya itu paling enak memang kalau udah ini udah apa namanya, udah apa namanya ya, udah crowd gitu, suasananya udah panas, banyak asap rokok, terus kipasnya itu muter-muter. Aku inget dulu waktu era-era tahun 2005-an itulah, waktu aku lagi suka-sukanya ikut acara-acara musik di Purbalingga misalnya itu paling menyenangkan itu gitu, ketemu temen sama-sama suka musik gitu ya, terus ada band-band lokal kesukaan. Kalau di Purbalingga misalnya itu ya itu band Impotensi, terus kalau ada black metalnya itu The Meat. The Meat kemarin vokalisnya meninggal sih, vokalisnya The Meat itu salah satu band yang ini kalau di skena lokal di Purbalingga sana yuk ini. Terus ya intinya inilah musik-musik yang dimainin sama si Jimmy ini tipikal, menurutku ya, tipikal lagu yang paling enak dinikmati ya waktu konser. Kalau didengerin biasa ya enak, cuman biasa. Soulnya itu dapatnya justru waktu gigsnya itu. Misalnya lihat Jimmy-nya yang ini ngalor ngidul dia kan kalau di panggungan gitu ya. Waktu dia main sama Morfem itu lari ke sana ke sini. Ini pun sama. Jimmy Jazz itu enaknya mainnya kayak gitu. Jadi di panggung terus di apa namanya, di depan panggung itu orang-orang musing itu ya juga pas lagunya kayak gini. Kalau musing misalnya bandnya Bara Suara kan ya nggak lucu juga. Ada konser Bara Suara ada yang musing-musing gini kan nggak masuk gitu. Aku pernah lihat itu ngaco itu. Nonton Bara Suara musing. Itu sejarahnya dari mana itu. Nah ini kalau Jimmy Jazz ini buat musing enak. Jadi tensi ketukannya itu pas banget. Jadi masuk misalnya tadi Gordon Danmos pertama masuk den itu wah enak nih buat sikut-sikutan, tendang kanan kiri enak. Nah masuk mau ref baru itu kenceng trashnya. Itu lagu keempat men, lagu keempat, lagu terakhir. Nah kita simak. Oh ini tadi belum selesai ternyata. Gordon Moss ini yang Gordon Moss. Gordon Moss. Ini lagu terakhir. Ada Petrus Semalam. Wah, mantap. Wih, bassnya. Ada Petrus Semalam. Ada Petrus Semalam. Ada Petrus Semalam. Wah, double pedalnya mantap, coy.
Petrus semalam. Gue potong dulu. Kayaknya kalau aku dengerin ini, dari 5 lagu ini, 2 lagu paling ikonik ya kayaknya ini, ada Petrus Semalam. Sama yang kedua Lebak Bulus 93 ya. Jadi kalau aku lihat itu secara storyboard, storyboard kayak anchor aja, kayak storyboardnya itu jelas. Jadi misalnya Lebak Bulus itu sejak awal Jimmy udah cerita mobil terbakar, terus orang-orang ada tentara, ada yang dipukulin, konser Metallica, kerusuhan Metallica pertama di Indonesia itu jelas. Jadi imaji musiknya itu memang menyatu, kenceng. Jadi bayangin seolah-olah lagu Lebak Bulus 93 itu ngajakin kita kayak bayangin konsernya Metallica 2 hari itu yang kacau itu. Saya nggak ada dokumentasi videonya ya. Mungkin kalau ada di YouTube, nantilah carilah, barangkali ada ya. Tapi itu Setiawan Judi mungkin ada ya. Mungkin Pak Setiawan Judi mau berbagi ke sini, boleh dibagi ke YouTube biar teman-teman tahu gimana kreditnya. Tapi aku juga pernah baca di majalah Tempo, itu ada laporan itu, kerusuhan itu. Cuman nggak banyak sih, udah 1 lembar atau 2 lembar gitu. Jadi aku bisa membayangin sih bagaimana kerusuhan itu loh. Dan di lagu Lebak Bulus 93 itu sama musiknya klop. Nah ini kembali ke ini lagu terakhir tadi, pada Petrus Semalam itu. Mungkin ini ya, anak-anak muda sekarang mungkin ya kalau yang baca sejarah, yang mau baca buku-buku sejarah mungkin ini relate sama lagu Ada Petrus Semalam, karena itu peristiwa sejarah sebenarnya. Mungkin ini kalau di sini si Jimmy itu cerita dari perspektifnya yang melihat sendiri ya, dia mengalami peristiwa Petrus. Jadi dulu tuh tahun 80-an itu, 83 84 itu mulai ada ini diberlakukan semacam itu Petrus, penembak misterius. Jadi kalau lu misalnya lu kayak orang Jakarta, lu kalau kamu misalnya punya tato, terus kamu suka nongkrong di pinggir jalan malam-malam, misalnya gitaran, itu bisa ditangkap sama aparat dan besok-besok udah jadi mayat. Itu dulu kejadiannya ada seperti itu. Nah, saya juga taunya ini aku nggak asal ngomong. Ini kebetulan mana bukunya ini. Nih, ini buku. Ini apa ya? Bentar. Ini atau bukan ya? Ini saksi mata. Oh, bukan ini. Yang Petrus, yang judulnya Petrus itu, yang Seno, yang judulnya Penembak Misterius itu. Aku juga taunya dari situ. Ada bukunya Seno Gumiraji Dharma, teman-teman nanti carilah. Bukunya hitam, terbitan Penerbit Jogja itu. Itu cerita cerpen-cerpen yang bercerita tentang penembak misterius. Itu ada, benar-benar ada kejadiannya itu Petrus. Penembak misterius. Jadi memang cara dulu Orde Baru tuh mengendalikan keamanan itu caranya gitu, tahun 80-an itu. Jadi kalau ada preman, pengamen yang kira-kira dianggap meresahkan. Nah ini kata meresahkan itu memang dilematis ya. Apa-apa dibilang meresahkan, padahal kita lihat cewek seksi aja kadang-kadang bikin resah kan. Meresahkan gitu. Tapi ini Orde Baru suka banget itu pakai kata meresahkan. Jadi kalau ada pihak-pihak yang dianggap meresahkan, wah bisa kacau loh. Misalnya
bikin diskusi, dianggap meresahkan, wah bisa digulung, dibubarin. Nah dulu di waktu Petrus kayak gini, ada orang-orang yang dianggap meresahkan, itu ditangkap, ditembak, nanti dibuang aja itu di pinggir jalan. Itu buat teror supaya orang nggak mau berbuat jahat. Gitu. Nah kita lanjutin dulu lagunya ya. Ada Petrus semalam, ada Petrus semalam. Ada Petrus semalam. Dah itu. Jadi ini Jimmy pengen ini ya mungkin ya, pengen mendokumentasikan pengalaman-pengalamannya di masa lalu tentang nonton konser Metallica, tentang situasi-situasi muda yang mungkin keras gitu ya. Terus negara saat itu sedang represif-represifnya di bawah Orde Baru, ada korban-korban Petrus itu gitu. Jadi ini ya, apa namanya? Personal banget ya. Jadi album ini menurutku personal banget, apalagi ya covernya juga personal banget ini, gambar si Pijar gitu. Terus ini lagi lupa aku. Yang keempat, Gordon Moss itu kan Jimmy cerita, aku datang untuk parau, aku datang untuk toilet, aku datang Suckerhead, aku jelas datang untuk Rocks. Itu tuh nama band semua, men. Nama band semua itu. Aku yang aku sempat alamin tuh ya Suckerhead, itu Krishna Sadrah itu, almarhum. Terus Rocks, yang vokalisnya Edane itu, siapa sih namanya? Tristan apa siapa, lupa. Nah, itu kalau teman-teman semua itu pernah dengerin Edane waktu album Kau Pikir Kaulah Segalanya itu vokalisnya itu vokalisnya Rocks. Nulisnya ROXX itu, Rocks. Ya, sekarang udah jadi band rock sepuh-sepuh ya, udah tua-tua, cuman waktu itu memang era rocks 2000-an awal ya, waktu aku zaman-zamanku dengerin memang termasuk band yang cadas ya, heavy metal banget itu maksudnya. Nah itu ini si Jimmy ini cerita tentang itu, cerita tentang dia datang untuk toilet. Kalau toilet aku jujur aja belum pernah denger, belum tahu itu band punk, band apa mungkin ya, dari namanya band Toilet. Suckerhead ya denger lah beberapa lagunya. Dia pernah itu kan kayaknya pernah jadi pembuka band apa gitu, aku pernah baca beritanya. Kalau nggak salah apa sih band apa ya pembuka itu, lupa nanti googling aja deh. Itu pernah itu si Suckerhead, terus Parau itu metal, itu band metal. Apa ya masuknya itu ya, heavy metal atau apa itu, aku bingung kalau itu heavy metal, yang penting kayak gitulah gitu. Toilet, aku jelas datang untuk Rocks. Udah jelas, ini merekam selera musiknya Jimmy ini sebenarnya itu di masa lalu ini. Mungkin sekarang dia masih suka dengerin itu, atau udah nggak suka ya beda, karena pengalaman mendengarkan musik waktu muda sama waktu udah gede itu berbeda, men, sangat berbeda. Jadi misalnya gini, aku dulu waktu awal-awal kelas 3, kelas 1 SMP, itu ya dengernya Sheila on 7, Dewa, Padi, gitu. Karena zaman itu aku ngalamin zaman mereka lagi naik-naiknya. Naik kelas 3 misalnya, mulai kenal itu apa namanya, SID misalnya. Terus mulai
ada akses, dapat CD bacakannya, Rancid. Itu memang berbeda. Nah, waktu kelas 1 SMA aku udah mulai seneng dengerin ini, agak metal gitu. Tapi masih lokal, tingkatnya lokal ya. Misalnya Santet itu black metal, Purwokerto, terus Demit, terus Pernicious Head dari Purwokerto, Siksa Kubur, terus ada ini juga Dead Vomit. Itu kan band-band yang kalau di kota kecilku di Purbalingga dulu itu ya band-band yang bisa sampai ke telingaku itu ya gara-gara ada ini konser-konser lokal. Itu biasanya mereka ada jualan album. Nah, aku dengerinnya waktu pertama itu di situ. Jadi selera waktu kelas 1 SD itu berbeda, men. Waktu kita sudah SMA. Nah, lucunya aku kadang-kadang juga heran sendiri itu loh. Waktu si Jimmy itu ngomentari vlogku yang katanya aku ini pakai kaos Dream Theater itu terus seolah-olah kan kayak gini, seolah-olah kalau aku udah pakai kaosnya Dream Theater itu berarti aku arahnya ke situ. Ya memang sih aku nggak menyangkal ya kalau waktu SMA dulu setelah berkenalan dengan metal-metal lokal itu aku jadi kenal ini band-band metal, bukan metal, band-band rock yang cadas ya, Dream Theater, terus metal, Cradle of Filth gitu, terus ya band-band metal, band-band rock dan metal seangkatan sama Metallica juga. Itu wajar sih ke SMA, itu masa ketika kita suka apa saja itu loh. Suka rock yang ala Metallica, heavy rock atau heavy metal itu kayak Metallica misalnya. Heavy metal itu namanya juga Metallica ya. Heavy metal kayak Metallica, terus hampir semuanya dengerin, semuanya suka juga. Yang punk kayak Social Distortion suka, kayak NoFX suka, tapi yang black metal juga suka gitu loh. Nah, waktu lulus SMA itu aku memang ini ya, lagi suka-sukanya sama Dream Theater karena tuntutan ngeband sih sebenarnya pada mulanya. Jadi teman-temanku di band dulu awal aku lulus SMA itu pada ngajakin ngeband, itu rata-rata mainnya Dream Theater. Nah, aku sebenarnya nggak sanggup, kan nggak bisa double pedalnya kan, susah itu. Cuma beberapa bisa aku kuasai itu. Nah, itu sih paling aku juga suka beberapa album saja, dan Metallica juga nggak semua album ku dengerin, cuman ya banyak yang ku suka gitu. Nah, itu beda banget. Jadi mendengerin musik waktu SD, SMP, SMA, kuliah itu beda. Nah, pengalaman-pengalaman itu yang kemudian jadi penanda masa ya. Nah, mungkin ini si Jimmy ini menandai masa mudanya mungkin ya, masa entah SD entah SMP itu dengan lagu-lagu ini. Dia juga menceritakan tentang Petrus, artinya dia termasuk orang yang ini ya, peka. Artinya dia melihat kondisi sosial juga, kondisi saat itu juga, jadi dia tidak abai dengan peristiwa yang terjadi saat itu gitu. Dia juga nonton konser Lebak Bulus, meskipun mungkin kalau aku denger katanya dia si Jimmy udah nggak suka ya sama Metallica sekarang. Dulu suka banget ya. Jadi ya ini titik temu juga. Waktu dulu si Jimmy bukan tergila-gila, suka banget sama Metallica, dan sekarang sudah enggak, itu kan sebenarnya ada masa transformasi ya. Transformasi apa sih? Perkembangan lah ya, perkembangan selera musik gitu. Jadi saat mendengar pertama itu sama kayak aku persis waktu awal-awal suka SID, SMA, SMP, ya udah. Sekarang denger SID ya suka, tapi sukanya sebatas nostalgia aja di masa lalu. Itu kayak Daya Dream Theater juga sama, itu di masa lalu. Kayak band-band apa namanya? Band-band cadas lainnya juga kayak gitu. Nah, mungkin ini di sini juga Jimmy ingin kayak gitu. Dan aku suka banget ini sebenarnya sama ilustrasi ini. Natural banget, jadi kayak dan judulnya ini cocok sama musiknya yang kebisingan pancaroba yang merongrong. Didengerin tuh memang merongrong banget.
eh ini semoga kaosnya bisa ada lagi ya. Aku pengen banget kaos yang ini, jangan ini bagus ini, Jimmy Jazz ini. Cuma mungkin ya kasih lirik lah besok-besok kalau bikin album ini. Ini harganya ini lumayan standar lah, 50.000. Aku beli itu 50.000 ini. Di mana itu? Di Jogja itu. Jualan online Jogja. Dan antiknya rilisan kayak gini ini itu cetak sedikit, habis dicetak itu terus ya mahal. Ini aku lihat itu di jualan online udah ada yang jual 100.000 ini, padahal baru setahun itu udah ada yang jual 100.000, ada yang aduh. Jadi kalau pengen dengerin musik ini skena lokal kayak gini, kalau ada yang rilis, udahlah beli aja 50.000. Perkara nanti nggak suka tinggal jual lagi aja. Ini aku beli 50.000, sekarang udah 100.000. Udah ya, capek ngomong sendirian ternyata. Besok-besok ngobrolin album lain ya. Dah.